Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah fi kulli sa'atin wa tazawwadu bihi fa inna khairaz zati taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selalu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat arah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, ada 3 syariat tertua
yang Allah turunkan pertama ke bumi. Yang pertama adalah salat. Dasarnya adalah surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Di dalam surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saling bertanya penduduk surga itu tentang orang-orang yang berdosa. Kemudian penduduk surga menanyakan, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka seketika itu juga penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Untuk itu, jangan sekali-sekali jangan kita abaikan salat, supaya kita ini tidak tergolong apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ayat yang kita bacakan di atas tadi. Kemudian dasar yang kedua adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti udiya linnas lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia adalah Ka'bah di Baitullah yang diberkati, menjadi petunjuk untuk manusia seluruh alam. Kaum muslimin jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini, itulah gambaran manusia yang ada seluruhnya. Untuk itu kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, apabila kita ragu dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti ada yang salah di dalam iman kita. Kami ulangi, apabila kita ragu, kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, berarti iman kita itu dalam keadaan sakit. Berarti iman kita itu berada dalam keadaan sakit. Untuk itu perlu kita perbaiki. Sebab apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, itulah keadaan manusia, dan itulah yang akan dilalui oleh manusia seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu, apabila diri kita belum merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum merasa dekat dengan manusia seluruhnya, berarti di saat itu ibadah salat kita belumlah sempurna. Untuk itu kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, dari atas mimbar ini kami himbau, perlu kita perbaiki lagi ibadah salat kita. Walaupun selama ini kita telah salat, mungkin ada yang kurang. Kenapa sekian lama kita melaksanakan salat, tapi diri kita
masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uduk kita belum sempurna, mungkin bersucinya belum sempurna, mungkin gerak-gerik kita dalam ibadah salat belum sempurna, atau bacaan yang kita baca di dalam salat kita tidak mengerti sehingga diri kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ibadah atau syariat yang tertua yang Allah turunkan pertama ke bumi adalah puasa. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semenjak Adam yang namanya puasa itu sampai ke kita hari ini umat Nabi Muhammad telah diwajibkan. Makanya puasa termasuk ibadah atau syariat yang tertua yang Allah turunkan ke bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, syariat tertua yang Allah turunkan ke bumi adalah kurban. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu alaikum naba abna adam bil haq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akharin qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam, Habil dan Khabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterimalah salah seorang dari mereka berdua, yakninya Habil, dan tidak diterimalah dari yang lain, yakninya Khabil. Khabil berkata, aku pasti membunuhmu. Kemudian berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Hebatnya di sini Allah mempergunakan bahasa kurban. Allah mempergunakan di sini bahasanya adalah kurban, bukan nar. Tapi Allah mempergunakan bahasa kurban, bukan nahar, bukan zabah. Zabah adalah pengorbanan biasa, tapi kurban, mari kita lihat. Kurban berasal dari kata qorib, dekat. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata benda dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata benda
atau isim diambil dari kata kerja atau fi'il dengan menambahkan alif dan nun setimbangan dengan fu'lan, maka maknanya adalah sempurna. Kami ulang, apabila kata benda atau isim diambil dari kata kerja atau fi'il yang ditambah dengan alif dan nun setimbangan dengan fu'lan, maka artinya adalah sempurna. Contoh, qara'a membaca, qira'ah bacaan, Quran adalah bacaan yang paling sempurna. Quran bacaan yang paling sempurna. Makanya Al-Quran bahasanya tidak ada yang menandingi. Siapapun yang berusaha untuk merubahnya tidak akan bisa. Karena apa? Karena dia adalah bacaan yang sempurna. Demikianlah bahasanya kurban. Kurban adalah pengorbanan yang sangat sempurna, karena orang yang berkurban itu adalah sempurna dekatnya dengan Allah dan sempurna dekatnya dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat bagaimana kesempurnaan manusia itu dekat dengan Allah, bagaimana manusia itu sempurna dekatnya dengan manusia. Kita lihat di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bapakmu, kata Nabi Ibrahim kepada Ismail anaknya, bapak nak bermimpi bahwasanya bapak menyembelihmu. Coba kita perhatikan bagaimana dekatnya manusia itu dengan Allah dan dengan manusia. Apa jawaban anak? Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wah, kata Ismail, wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insyaallah engkau menyaksikan aku dalam keadaan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi orang yang berkorban itu adalah orang yang sempurna dekatnya dengan Allah dan sempurna dekatnya dengan manusia. Kalaulah dia Ismail itu, Ibrahim alaihissalam tidak dekat dengan Allah, tidak akan terjadi percakapan yang dituliskan oleh Allah menjadi sejarah bagi kita umat manusia di belakang hari. Tidak akan mungkin Allah mengatakan seperti demikian, karena antara Ibrahim dan Ismail itu sangat dekat, sempurna kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nyawa pun apabila telah begitu dekat dengan Allah tidak ada arti apa-apa. Karena apa? Ibrahim, Ismail, antara dia dengan Allah telah menyatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah,
orang yang berkorban itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang. Coba kita lihat. Sekarang banyak kita mengerjakan salat, tapi tidak semua kita yang mengerjakan salat ini yang berkorban. Kenapa? Karena korban itu adalah orang-orang pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, orang-orang yang berkorban itu adalah orang-orang yang mementingkan orang lain. Untuk itu, jamaah salat Id rahimakumullah, bagi peserta korban, apabila ada bagian kita sepertiga, cicipilah yang pertama, yang lain serahkan kepada orang-orang yang berhak. Cukup satu kali kita makan daging korban, yang lainnya kita serahkan kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Walaupun panitia telah membagikan sepertiga, itu bukan berarti untuk kita semuanya. Bagi wahai para peserta korban, yang sepertiga itu karena ada pengurus yang tidak tahu, mungkin ada orang-orang lain atau kerabat kita yang berhak kita kasihkan. Jangan kita simpan daging korban itu berbulan-bulan di dalam kulkas. Habiskan, bagikan, kasihkan, supaya kita itu tidak termasuk korban. Sebagaimana yang ayat yang kita bacakan tadi, ada dua manusia yang berkorban, Habil dan Habil. Habil berkorban dengan ikhlas, dia mengorbankan yang baik, sedangkan Habil dia mengorbankan karena terpaksa, dia mengorbankan hasil yang tidak baik. Untuk itu, kepada jamaah-jamaah sekalian peserta kurban, bagikanlah kurban kita itu, ikhlaskanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, karena kurban itu mendekatkan diri kita kepada manusia. Untuk itu, jangan jadikan orang lain itu menyesal mengenal kita diakibatkan jeleknya akhlak dan budi pekerti kita. Tapi jadikanlah orang lain itu menyesal tidak mengenal kita karena mulianya akhlak kita.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.